Al-Mukarram yang Anda hormati, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, bini sepuh, para ustadz, para kiai, para haji. Yang saya hormati Ustadz Rashid Indrawan MPDI, Magister Pembaca Doa Islam. Yang saya hormati keluarga besar, orang tua kami, almarhum Haji Muzakir Hasan Nusi bin Hasan Nusi, yang diwakili oleh orang tua kami Bapak Dr. Honoris Causa Haji Herman HN Azamallahu ajrakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala atas kesabarannya. Yang Anda hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf namanya tidak tertulis, pengen banget ditulisin biar disebut satu persatu, ngurang-ngurangin waktu ceramah. Tapi Anas yakin walaupun Bapak Ibu tidak disebut, Bapak Ibu yang hadir adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, dan saudara, pada sore hari ini kita diundang oleh keluarga besar almarhum Bapak Haji Muzakir Hasan Nusi bertakziah ya di hari ke-7. Takziah ini ibu bapak ada 3. Yang pertama untuk mendoakan. Makanya saya cocok acara takziah seperti ini. Kenapa? Sering benar dan sering terjadi. Acara itu dimulai dengan sambutan, pembukaan, sambutan, hadoroh, yasin, tahlil, istirahat, ceramah, doa. Nah ini nggak cocok. Kenapa? Yang cocok seperti ini. Ya, kenapa cocok? Kita tadi habis sholat asar, duduk datang ke sini dalam kondisi masih berwudu. Dilanjutkan langsung dengan doa, dan doa yang ditunggu oleh almarhum. Karena sering benar terjadi kalau acara doa itu selesai ceramah, yang dikhawatirkan ketika Ustadz baca doa, keluarga besar itu sibuk hitung jumlah jamaah sama jumlah berkat. Ini sering terjadi. Padahal kita udah sepakat gak bakal pulang kalau gak bawa berkat. Ya tapi tolonglah kalau ngasih berkat itu profesional lah. Ya kalau yang hadir ini dikasih 1 semua wajar. Ya, tapi kalau kayak Ustadz Rashid karena dia dikasih tugas mimpin, 2. Ya 2. Nah, kalau yang ceramah ini karena pakai berdiri ya 3 lah. Ya tidak pakai 2. Karena pakai 3. Pakai berdiri. Kenapa ibu bapak doa? 7 hari yang lalu, ketika almarhum terdengar meninggal dunia, langsung ada pengumuman di beberapa masjid. Pengumuman yang sangat jelas. Mana jelasnya? Dari assalamualaikumnya. Innalillahi. Kenapa? Kalau di masjid ada orang meninggal, walaupun Pak Karim, Pak Rete, dia ngumumin pakai doa masjid, pasti berbeda dengan pengumuman orang meninggal. Dari mana bedanya? Dari salamnya. Kalau orang meninggal dunia, salamnya Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu kita lagi ngobrol, diem. Siapa itu? Siapa ini? Ya. Sampai mati. Sampai mati. Ngoceh. Mohon maaf. Baru. Beda kalau yang ngumumin Pak RT, Pak Kali, sama-sama pakai toa masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang punya anak balita, jangan lupa besok posyandu. Salamnya beda. Beda lagi kalau salamnya ada orang mau minjem duit. Nah, lembut itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum juga muncul. Assalamualaikum. Beda lagi kalau ada orang mau nagih utang. Pegang. Woi bayar woi. Nah itu tuh 37 hari yang lalu kan sudah diterjemahkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia
Artinya 7 hari yang lalu almarhum orang tua kita Bapak Haji Muzakir meninggalkan apa saja yang ada di dunia. Almarhum punya istri yang menemani almarhum berpuluh-puluh tahun. Istri almarhum tinggalkan. Almarhum punya anak, punya mantu, punya cucu. Karena anak mantu cucu masih di dunia, anak mantu cucu ditinggali. Almarhum punya adik kandung ditinggalkan. Almarhum punya harta, almarhum punya besti, punya kawan. Karena masih ada di dunia, almarhum tinggali. Mana yang almarhum tinggali? Kan cuma 3. Pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Anak yang soleh ini yang paling berat zaman sekarang. Mohon maaf ibu, kenapa saya katakan anak yang soleh paling berat zaman sekarang, Bu? Saya terus terang semenjak peristiwa tanggal 10 Desember ada anak perempuan umur 12 tahun membunuh ibu kandungnya dengan 20 tusukan. Sampai hari ini saya masih tidak kuat melihat acara itu. Bayangkan, anak SD umur 12 tahun membunuh ibu kandungnya dengan 20 tusukan. Maaf, yang kita tahu anak perempuan itu pasti dekat sama ibu, anak laki pasti dekat sama ibu. Karena gimana yang ngerti bahasa anak itu ibu. Anak bangun tidur yang dipanggil Ma, anak mau Ma. Bahkan yang ngerti bahasa anak itu ibu. Ya. Lalu ada anak membunuh ibu, Masya Allah. Makanya ini tantangan terberat buat kita Bapak Ibu, bagaimana mencetak anak yang soleh. Anak yang soleh ini tidak harus kiai, karena jelas hadis Nabi, wa waladun salihun yaqula, anak yang soleh mendoakan orang tua. Bukan wa kiaiyun solihun yaqula, bukan doa kiai yang soleh yang mendoakan, bukan, tapi anak yang soleh. Anak yang soleh siapa saja, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Mohon maaf, saya banyak punya teman-teman, mereka pengusaha yang soleh. Bagaimana tidak? Ada satu pengusaha itu menjadi provokator pengajian, dikenal dengan Porjalin Mas. Ya, beliau yang modalkan setiap masjid ada beberapa hari untuk adakan pengajian subuh. Beliau bangun masjid dua masjid atas nama orang tua kandungnya. Dia pengusaha yang soleh. Ada seorang dokter yang soleh. Siapa? Dokter Zaidul Akbar. Selain dia dokter, tapi dia hafizul Quran. Bukan hanya hafizul Quran, beliau itu hafal ribuan hadis. Anak yang soleh, mohon maaf, kalau boleh saya mencontohkan sedikit orang tua saya, ya, Bapak Haji Herman HN. Saya katakan alangkah bahagianya orang tua beliau Hasan Nusi. Bagaimana tidak? Beliau ini bapak pembangunan kota Bandar Lampung menurut Anas. Kenapa? Saya lahir di Lampung, saya lahir di Bandar Lampung, dan saya nggak tahu nanti apakah mati di Bandar Lampung. Bagaimana kondisi Bandar Lampung sebelum masa beliau jadi wali kota? Dulu Bandar Lampung itu indah di zamannya Pak Nurdin Muhayyad, sampai mendapatkan piala Adipura berapa kali dan dipasang di tubuh gajah. Tapi selesai zamannya Pak Nurdin Muhayyad, kota Bandar Lampung kacau balau, nggak ada lagi keindahan kota Bandar Lampung. Bagaimana beliau Pak Herman HN tertatih-tatih menata, membereskan kembali kota Bandar Lampung. Saya nggak kebayang Bapak Ibu, jalan-jalan yang dulunya nggak ada tikungan yang landai, seandainya itu tidak dibesarkan tikungan oleh beliau, bagaimana kemacetan terjadi? Bagaimana flyover yang beliau buat untuk kita? Bahkan mohon maaf, ya saya selalu katakan, di zaman beliau dan dilanjutkan oleh Bunda Eva sekarang, udah berapa ribu jamaah Bandar Lampung yang bisa menyaksikan Ka'bah, berjumpa dengan Raudhah, tempat-tempat ijabah Rasulullah di Madinah. Mohon maaf, bahkan maaf sekali lagi, kalau saya adakan survei bupati wali kota seprovinsi Lampung, nggak ada satupun bupati ataupun wali kota yang siap memberikan bantuan untuk acara Universitas Islam yang ada di umat Islam. Coba, acara Maulid Nabi dibantu, acara Isra Mi'raj dibantu, acara Nuzul Quran dibantu,
acara tahun baru Islam dibantu. Bahkan sekarang satu acara dibantu 2 juta. Kalikan berapa ratus masjid yang ada di kota Bandar Lampung. Makanya sebenarnya kota Bandar Lampung sekarang masjid-masjid bikin acara udah gak perlu lagi minta sumbangan sama jamaah. Terus terang Bapak Ibu, listrik masjid dibantu. Coba, Masya Allah. Bayangkan, mohon maaf Pak Herman, saya punya tetangga gak kebayang bagaimana dengan saudara-saudara saya matanya melihat rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Madinah. Saya punya tetangga matanya buta dari kecil, bisa berangkat umroh karena Pak Herman AN. Sampai hari ini Pak Herman, sebelum beliau berangkat umroh, beliau gak pernah sholat di masjid. Tapi semenjak beliau berangkat umroh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, beliau selalu ke masjid. Mohon maaf ya. Jadi anak yang soleh itu tidak harus ustaz. Anak yang soleh tidak harus kiai. Silakan kita bekerja apa saja, profesi kita apa saja, tapi jadilah kita anak yang soleh buat orang tua kita. Apa itu? Kita doakan orang tua kita. Masya Allah. Masjid-masjid yang dibangun oleh Pak Herman AN, dilanjutkan oleh Ibu Wali Kota sekarang, berapa banyak yang dibantu. Idul Adha kemarin saya punya masjid dekat rumah karena kebetulan Ibu Wali Kota datang dalam rangka peresmian pemberian sapi Prabowo. Tiba-tiba ngeliat masjid dekat rumah saya, langsung terkucur dana 200 juta. Mohon maaf Ibu Bapak. Kenapa? Selalu saya katakan, yang namanya anak soleh tidak harus kiai. Yang namanya anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka kepada anak-anak almarhum, ya, saya hanya ingatkan, semenjak orang tua kalian 7 hari yang lalu masuk ke liang kubur, terjadi podcast antara orang tua kalian bersama malaikat munkar dan nakir. Podcast itu nggak bisa disela-sela, karena yang berbicara pada waktu itu bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lah kalau podcast sama jaksa sekarang mah gampang. Ijazah palsu, yang punya ijazah nggak pernah nongol. Coba, saksi yang udah datang disuruh bohong 130. Saksi ahli ada 20, berarti ada 150 yang bakal disuruh jadi tukang bohong. Bayangkan kemarin kita dengar ada seorang ibu temannya Jack KKN. Katanya Jack itu waktu KKN senang main gitar listrik. Ditanya sama hakim, waktu itu kampungnya masih ada listrik belum? Dia jawab belum. Loh, ditanya lagi sama hakim, ini foto kapan? Waktu KKN. Loh, kok fotonya kayaknya cetakan baru? Nyeletuk dia, ini dari Bareskrim. Langsung pucat. Loh, mohon maaf. Loh, saya terus terang Pak, kita per-peran aja ngomong. Ya, bagaimana sekarang orang-orang mengatakan Muhammad Sobari itu sampai bilang, saya terus terang jutaan orang sudah dibohongin. Ya, dibohongin dengan manusia yang masuk ke got, nggak tahu di got itu ngapain. Akhirnya dulu kita tutup aja got itu. Mohon maaf. 10 tahun Indonesia dirusak. Pak Herman AN 10 tahun jadi wali kota, dilanjutkan sama Bunda Eva. Lihat apa yang terjadi, kita lihat kerja nyata kok. Nah, ini minta maaf Ibu Bapak. Ya. Maka kepada anak-anak almarhum, saya ingatkan, ketika ayah kalian masuk ke liang kubur, terjadi podcast antara almarhum dengan munkar dan nakir. Doa yang ditunggu. Bagaimana tidak ditunggu? Maaf Ibu Bapak. Kenapa sih kalau kita habis sholat kita baca doa? Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Dan maafmu ya Allah setelah kami mati. Kenapa? Karena tidak ada malam pertama yang paling ditakutkan oleh manusia kecuali malam pertama di alam kubur. Di saat tubuh hanya berbalut lembaran kain kafan, dimasukkan ke liang lahat yang begitu sempit, tubuh dimiringkan agar tidak jatuh, dikasih bantalan-bantalan tanah,
ditutup dengan papan, dimasukkan tanah, dipandang. 40 langkah manusia kembali ke rumahnya. Malaikat Munkar dan Nakir menjalankan tugasnya. Satu saat Rasulullah SAW pernah ditampakkan alam bangsa. Ketika Rasulullah ditampakkan alam bangsa, ketika itu Rasulullah melihat ada malaikat yang sedang menggebuk seorang mayit, menggebuk mayit. Tapi ketika mayit itu habis menggebuk, dia akan menggebuk kembali. Kemudian gebukan itu berhenti. Maka si mayit yang bertanya kepada malaikat, "Lima tukibu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan pukulanmu kepadaku? Apa kata malaikat? Wa kaifa adribuka? Bagaimana aku memukulmu? Wa waladuk yastaghfirullah. Anakmu saat ini sedang mendoakanmu. Maaf ibu bapak, saya cuma titip pesan pak. Betapa orang-orang tua yang meninggal dunia yang gak sempat didoakan anak-anaknya. Dalam satu riwayat diceritakan mereka di hari Jumat keluar dari kuburan, minta izin kepada malaikat dan Allah, keluar sambil membawa wadah. Kemana mereka keluar? Mereka datangi masjid sekitarnya. Ngapain? Berharap mendengar doa sang khotib. Bukankah khotib setiap hari Jumat doanya cuma satu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Maaf ini orang tua yang gak didoakan sama anak. Ketika dia hari Jumat datang mendatangi masjid sambil membawa wadah, cuma pengen mendengar doa khotib tersebut. Maka ketika malaikat menggebuk si mayit ini, gebukan berhenti. Si mayit bertanya kepada malaikat, "Lima tukibu min darbik?" Kenapa kau hentikan memukulku ya malaikat? Apa kata malaikat? Wa kaifa adribu? Bagaimana aku memukulmu, menggebukmu? Wa waladuk yastaghfirullah. Anakmu sedang mendoakanmu. Itu disaksikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dibuka alam bangsa. Oleh karena itu kepada anak-anak almarhum, saya ingatkan kepada kalian, jangan pernah lepaskan doa buat orang tua kalian. Jangan pernah lepaskan, dan kepada kita yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, jangan pernah kita lepaskan doa untuk mereka. Kita sebagai orang tua, apa sih yang kita pikirkan? Kita bekerja hanya berpikir ingin membahagiakan anak cucu kita. Pontang-panting sampai hari ini kita bekerja hanya membahagiakan anak dan cucu kita. Semua harta untuk mereka, anak-anak kita. Harapan kita cuma satu, ketika kita meninggal dunia, kita cuma minta didoakan oleh anak menantu cucu kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingatkan buat anak-anak. Yang kedua, apa hikmah takziah? Hikmah takziah kepada istri dan anak almarhum. Kalaulah mau menangis, silakan menangis. Kalau mau bersedih, silakan bersedih. Ya nggak boleh itu meratap. Almarhum sudah kembali ke hadirat Allah dalam kondisi husnul khotimah. Di mana Ustaz kok almarhum meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Almarhum sebelum meninggal dunia dari bulan November, almarhum sudah diuji dengan sakit. Rasul yang pernah bersabda, al-marid kafaratuz dzunub. Yang namanya sakit itu penghapus dari segala dosa. Mohon maaf. Kenapa? Paling simpel begini. Kita terus terang, gak akan mau megang tasbih, gak mungkin kita nyebut nama Allah ketika kita sedang sehat. Lagi sehat yang kita pegang HP, lagi sehat yang kita pegang gadget. Tapi kalau udah sakit, gak pengen megang HP, pasti megang tasbih. Karena terus terang ibu bapak, ketika orang itu sehat, sakit, Allah kirim 4 malaikat. Malaikat yang pertama Allah kirim. Apa yang pertama? Malaikat pertama ditugaskan oleh Allah mengangkat nafsu makannya. Maka orang sakit bakal nafsu makan. Kita ini aja yang salah. Kapan orang tua kita sehat, jarang kita tawarin makan enak. Kapan udah sakit baru ditawarin, "Pak, mau makan apa, Pak?" Akhirnya orang tuanya iseng kan, karena kesel. Kesel orang tua. Waktu bapak sehat, lu boro-boro nawarin bapak. Udah sakit nawarin, akhirnya dimainin sama bapaknya. Ya udah nak,
Bapak makannya bener ngerasain pepesan tai burung walet. Kata si anaknya, mungkin iler walet Pak, bukan tainya nak. Karena si anak yang nanya mau makan apa, dia kamu jawab. Akhirnya dia berangkat ke Gading, ditengok gedung-gedung walet udah mulai sepi, berangkat ke Pringsewu. Di pojokan baru ketemu, dia masuk kita izin, dia kumpulkan tai walet. Sampai rumah dibersihin, diambil daun pisang, alas pisang, kemudian dia panggang, dijadiin pepesan. Diserahin sama si bapaknya. Pak, ini Pak pepesan tai walet. Kata si bapaknya, coba sih nak, cicipin dulu. Akhirnya si anak nyicip. Kata si bapak, gimana nak rasanya? Kata si anak, gak enak Pak. Lah kata si bapak, lu aja goblok. Lu yang sehat aja gak enak, apalagi bapak yang sakit. Ya kita mah kadang-kadang mohon maaf. Kapan nengok orang sakit, kita bawa makanan, kue Yusi Akmal, Sharon, yang paling ini Rakita, puncak nggak laku. Apa Jaya itu Jaya Bakery nggak laku. Kita beli buah, udah pesen sama tukang buah, tolong mas yang manis, ini mau nengok orang sakit. Bawa ke rumah sakit, kan yang cair yang nunggu. Yang makan, yang sakit mah nggak bakal makan. Kenapa? Karena nafsu makannya diangkat. Yang kedua, kekuatan tubuhnya diangkat. Makanya mohon maaf, jujur Pak, kita bersyukur. Sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah, nggak ada Pak yang paling berharga kecuali sehat. Makanya kata Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, maka kamu nggak apa-apa nggak puasa, tapi bayar untuk bulan berikutnya. Yang paling nikmat ini sehat Pak. Kenapa? Ketika kita sehat, kita punya mimpi. Ustaz, saya mau umrah selama bulan Ramadan, Ustaz. Ini lagi sehat. Ustaz, insya Allah 10 hari sebelum Lebaran saya mau beli mobil Alfa. Kenapa? Mau pulang kampung ke rumah orang tua. Mohon maaf, ini badan sehat. Tapi coba tanya sama orang yang sedang sakit, maunya apa? Orang sakit gak bakal berpikir mau umroh. Orang sakit gak akan berpikir pengen beli mobil Alfa, pengen mau kemana, enggak. Kenapa? Karena orang sakit. Yang kedua, kekuatan tubuhnya diangkat. Apa kurang hebatnya Pak Harto? Jenderal, bintang 5, 32 tahun jadi presiden. Ketika Ibu Tien Soeharto meninggal, langsung beliau terpuruk. Kemana-mana menggunakan kursi roda. Kenapa? Karena kekuatan tubuh diangkat. Yang ketiga, orang sakit. Dari sehat jatuh sakit, Allah perintahkan malaikat yang ketiga untuk mengangkat aura ketampanan dan kecantikan wajahnya. Makanya orang kalau lagi sakit, mohon maaf, walaupun dia cantik, kelihatan pucat. Nah, yang keempat, yang diangkat dosa-dosanya. Makanya ketika orang itu dikasih sembuh oleh Allah, maka dikembalikan nafsu makannya, dikembalikan kekuatan tubuhnya, dikembalikan aura tampan wajahnya. Tapi dosa-dosanya diangkat oleh Allah. Kata Allah sama malaikat, aku malu mengembalikan dosa seorang hamba yang telah aku uji dengan sakitnya. Makanya mohon maaf, silakan istri almarhum mau nangis, silakan anak-anak almarhum mau bersedih, tapi almarhum kembali ke hadirat Allah dalam kondisi husnul khotimah. Tinggal yang kedua, saya titip buat keluarga besar almarhum, terutama anak. Tolong kalian jaga ibu kalian, sayangi ibu kalian. Maaf, saya cuma titip pesan, jaga ibu kalian. Ibu kalian sudah bersedih ketika ayah kalian meninggal dunia. Jangan sampai tambah sedih lagi dengan ulah kalian berdua. Jaga kekompakan di antara kalian kakak adik. Isnanilah ya Allah yaumul qiyamah.
Dua dosa yang akan pernah lo tengok pada hari kiamat. Siapa? Qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu siapa? Yang suka memutus tali rahim. Ingat kalian berdua pernah berada dalam rahim ibu kalian. Maaf, saya titip jaga ibu kalian. Ada seorang anak coba-coba bertanya sama ibunya, Mama, selain dari melahirkan itu apa sih mah yang paling sakit? Si ibu terdiam. Kamu pengen tahu nak? Iya mah. Dari selain melahirkan apa yang paling sakit mah? Si ibu terdiam. Kamu mau tahu? Iya nak. Iya mah. Karena kita tahu melahirkan itu mohon maaf Pak, berat Pak. Kadang si ibu meninggal, bayi yang selamat. Kadang si ibu yang selamat, bayi yang meninggal. Yang kadang yang ketiga, kadang ibu sama si bayi meninggal. Yang keempat, ibu dan si bayi selamat. Maka si anak ini bertanya, dari melahirkan mana yang paling sakit mah? Kata si mama, kamu mau tahu? Benar mah. Kalau kamu mau tahu, mama kasih tahu. Apa mah? Yang paling berat daripada melahirkan, selain melahirkan, itu cuma satu mah. Apa mah? Ketika engkau membentak mama. Ketika engkau membentak mama, nah, hancur hati mama. Saya kalau udah baca kisah ini Pak, maaf Pak. Ketika saya baca Al-Quran, Masya Allah, saya terenyuh. Kenapa? Karena ketika itu ada kalimat wala tanharhuma wa kullahuma karima. Jangan kau bentak orang tuamu, berkata lembutlah kamu kepada orang tuamu. Masya Allah. Ya. Maka kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada anak-anak almarhum, tolong jaga ibu kalian. Jaga ibu kalian. Ibu kalian sudah bersedih kehilangan orang tua kalian, ayah kalian yang sudah menemani berpuluh-puluh tahun. Tolong jaga. Nah, yang ketiga bagi kita, Bapak Ibu, yuk kita zikrul maut, kita memberengoh. Kenapa? Karena mati itu nggak pakai syarat. Jangan bilang Pak Ustadz kalau almarhum Haji Muzakir meninggal wajar, udah 75 tahun. Apalagi pakai sakit lagi dari bulan November wajar. Jangan ngomong bilang wajar. Karena syarat mati itu nggak harus sakit. Syarat mati nggak harus sakit. Syarat mati nggak harus tua. Mati itu daftar cabut, bukan daftar urut. Saya punya jamaah di tahun 2022, namanya Haji Bayi Sujarwo. Beliau itu ketua Pradi Badar Lampung. Beliau pernah cerita, Ustadz, waktu saya kecil saya punya kenangan. Saya tinggal di Blitar. Ketika itu ibu saya sakit, dirawat di rumah sakit Batu Raja, Ustadz. Ustadz mau tahu nggak? Satu saat ayah saya ini bawa Vespa kemana-mana, berangkat ke Batu Raja untuk menjaga ibu. Tapi apa yang terjadi Ustadz? Ketika satu saat itu kami dibuat kaget, ada ambulan datang ke rumah, ibu duduk di depan bersama supir. Ternyata ayah saya yang meninggal dunia. Kenapa? Karena memang mati nggak pakai syarat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang itu ajal, nggak bisa dimaju-majukan, nggak bisa dimundur-mundurkan. Nah, mari kita buka. Di tahun 2025 kita mulai kilas balik. Tanggal 8 Januari 2025, Nurul Qomar, seorang pelawak ternama, meninggal dunia di usia 65 tahun. Tanggal 10 Januari, ibunya Denada, Emilia Contessa, meninggal dunia di usia 68 tahun. Tanggal 3 Maret, Mat Soleh, pemain Bajai Baijuri, meninggal dunia di usia 62 tahun. Masuk tanggal 1 April, mantan suaminya Dewi Yul, Rai Saitapi, meninggal dunia di usia 68. Tanggal 10 April disusul oleh kupu-kupu malam Titi Puspa dalam usia 88 tahun. Mohon maaf. 1 Juli disusul lagi oleh orang termiskin di dunia, Hamdan ATT, dalam usia 78 tahun. 15 Agustus disusul oleh Empo Alpa dalam usia 38 tahun. Masuk tanggal 1 September, Acil Bimbo, penyanyi Engkau Jauh Aku Jauh, Engkau Dekat Aku Dekat, meninggal dalam usia 82 tahun. 29 November, Gary Ishak, kecelakaan bermotor, meninggal dalam usia 51 tahun.
Tanggal 3 Desember mulai preman pensiun Epicus Nanda meninggal dalam usia 61 tahun. Tanggal 23 Januari kemarin Lula Lapa meninggal dalam usia 26 tahun. Makanya kalau kita lihat masalah kematian, yang ada kita ngemberengok. Bagaimana kita ngemberengok? Karena hidup kita ini kan cuma dua sebenarnya. Kita cuma nunggu dua waktu yang kita tunggu. Pertama waktu sholat, kedua waktu disolatin. Di antara menunggu dua waktu ini, kita dikasih hiburan sama Allah. Ada yang dapat tugas sama Allah jadi seorang dosen sekaligus penceramah. Contoh saya, ada yang dikasih tugas sebagai apa? Keluarga KUA. Seperti saudara saya ini Pak Badirin. Tapi dorong sebagai pengusaha juga. Iya kan? Ada yang dijadiin tugas hiburannya seperti orang tua kami, Pak Herman N pernah jadi wali kota. Itu hiburan. Tapi waktu kita cuma dua, nunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Gak ada lagi yang lain. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Makin cepat makin bagus, berkat udah mau keluar. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi